Saya menyampaikan selamat pagi, selamat datang dalam kebaktian ini, dan semoga kita sama-sama dibahagiakan oleh Tuhan lewat pertemuan, lewat perhimpunan ini, oleh curahan kasih sayang dari Allah. Tuhan juga menyatakan firman-Nya yang menuntun kita sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti penyerahan anak dari keluarga ini. Saya sampaikan selamat datang buat ibu dan ayah dari anak ini. Saya ingin memperkenalkan anak ini di tengah-tengah sidang jemaat lewat surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 743/PA/W/98. Telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 15 November 1998 di hadapan sidang jemaat Gereja Jalan Lemah Putra 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak bernama Slesia Esther Septiana, betul namanya? Ya. Lahir di Kediri tanggal 13 September 1998. Alamat Perum Babatan Indah B1 nomor 13 Surabaya. Ayah Triyadi Cahyono, Ibu Yeni Ariwati. Betul semuanya? Ya. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pongdongan Lembah, dan surat ini akan saya serahkan seusai penyerahan anak ini untuk disimpan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Kepada sidang jemaat, juga kepada keluarga ini, kita akan bersama-sama mengalaskan penyerahan anak ini di dalam Alkitab. Firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, tepatnya dalam kitab Keluaran pasal 21. Kitab Keluaran pasal yang ke-21. Mohon diikuti dengan baik-baik dan diperhatikan semua kita sekalian, baik yang sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, maupun yang belum berumah tangga, pemuda-pemudi seluruhnya. Mari kita memperhatikan, bahkan sampai kepada kita orang tua ini. Istimewa di hari-hari ini kita sangat membutuhkan suatu lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita membaca Keluaran 21 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang hamil atau mengandung, sehingga keguguran kandungannya, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Jadi begitu hebat lindungan ini, ya. 23. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ini peraturan hukum Taurat. Dulu berlaku untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, tetapi zaman sekarang ini berlaku untuk kita sekalian. Istimewa gereja Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan dengan darahnya untuk menjadi milik Dia, menjadi mempelai wanitanya. Dalam cerita ini, dalam hukum ini, bukan cerita tapi dalam hukum ini jelas bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan sidang jemaat. Saudara-saudaraku istimewa, kita menghadapi akhir zaman di mana kekerasan, kebengisan, dan segala sesuatu yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Saudara-saudaraku, di sini kita melihat
Ayat ini banyak kali kita hanya artikan dengan balas dendam. Memang dalam ayat ini ada suatu pengertian tentang membalas dendam, tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan terutama kepada kita sekalian, kepada ibu dan ayah, terutama kepada anak ini, untuk mengerti arti dari penyerahan. Sekarang anak yang diserahkan, tapi sesungguhnya kita semua perlu penyerahan anak, perlu penyerahan diri kita sekalian. Sebab penyerahan ini tidak hanya sekali, tapi kalau kita lihat urut-urutan dari ayat ini, bahwa Tuhan sudah memperhatikan kehidupan kita sejak benih jatuh di dalam rahim dari seorang ibu sampai dalam masa kandungan. Begitu Tuhan memperhatikan. Ayat ini ditulis bukan tanpa tujuan, tanpa arti, tapi lindungan Allah, bahwa Tuhan membela manusia ini sejak dari benih jatuh di dalam kandungan ibu dan kandungan ibu, untuk disiapkan guna kelahiran yang lengkap. Saya gunakan sekarang istilah sempurna. Sejak kita menerima benih firman dalam kehidupan kita, sejak kita menerima benih kasih Allah dan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam arti menerima sungguh-sungguh, bagaikan benih yang jatuh ke tanah, mengalami suatu proses untuk tumbuh. Mulai saat itu Tuhan mengadakan perlindungan, pemeliharaan dan pembelaan bagi kita. Sehingga saudara-saudaraku, saya juga berbicara ini menyangkut kehidupan secara jasmani kita. Yang namanya kandungan, yang namanya benih sudah ada dalam kandungan. Saudara-saudaraku, justru di saat itu kita harus mengadakan penyerahan penuh kepada Tuhan. Di hari-hari ini dengan berbagai-bagai macam dalih, banyak macam dalih, banyak macam alasan yang memang kalau dipikir masuk akal, logis dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan, mengganggu benih yang ada dalam kandungan itu suatu persoalan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya ulangi, sejak benih jatuh masuk dalam kandungan dari ibu, saat itu pembelaan Tuhan sudah berlaku atas kehidupan manusia. Sekali lagi untuk kita perhatikan, kita semua ini, bahkan bahwa menggugurkan itu bukan sesuatu hal jalan keluar dari masalah, tapi kita membuat masalah pertanggungan jawab yang sangat berat di hadapan Tuhan. Sebab dalam ayat yang ke-23 mengatakan, jika kecelakaan itu membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Ini tidak akan pernah kita bisa tebus. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Jadi dari pertumbuhan, organ tubuh ini sudah dibela oleh Tuhan sampai pada bagian kulit yang terakhir. Lecut, bengkak itu sampai pada yang terakhir. Tuhan sangat memperhitungkan. Sebab itu sekali lagi tadi saya katakan, penyerahan ini untuk seluruh kita. Baik orang tua, orang yang tua sudah sangat tua, semacam saya ini sudah sangat tua. Untuk memperhatikan sikap, terutama dalam memberikan nasihat-nasihat. Untuk memperhatikan lindungan Allah terhadap benih. Benih secara nafsani, secara jasmani, benih yang ada di dalam tubuh, dalam kandungan, maupun secara rohani. Suatu perlindungan Tuhan
Sebab Tuhan ingin nanti menerima suatu kehidupan yang sempurna. Tuhan bekerja dalam dunia ini untuk mengatasi, untuk membetulkan, untuk memperbaiki segala aib tubuh orang, menyembuhkan segala penyakit orang. Orang buta dijelekkan matanya, bahkan segala sesuatu Tuhan perhitungkan dengan lengkap. Ayat-ayat ini sekali lagi, tekanan utamanya bukan pada balas dendam, bukan. Tetapi Tuhan menunjukkan tanggung jawab, perlindungannya secara sempurna atas kehidupan manusia. Dari bagian luar kulit kita sampai bagian dalam roh kita, itu berada dalam tanggung jawabnya Tuhan. Begitu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi mungkin saya salah, tetapi pengertian saya mungkin demikian. Bagaikan kita serahkan hidup kita dalam satu asuransi jiwa yang sangat bertanggung jawab. Tidak satu bagian kehidupan kita. Di ayat lain Tuhan bicara tentang pertanggungan jawab ini. Dengan sehelai rambut pun tanpa izin Tuhan tidak mungkin gugur dari kepala kita, dari tubuh kita. Demikian saudara-saudara, di hari-hari ini, hari mencekam, saya tidak untuk menakut-nakuti, sebab mungkin saudara lebih tahu situasi sekarang. Sebagai seorang gembala, kita tidak harus bersikap salah dalam mengambil lindungan kita di hari-hari ini. Saya katakan salah sebab begitu banyak orang untuk perlindungan dari keadaan dunia ini lari tinggalkan Tuhan. Itu sangat salah. Bukan tinggalkan tempat. Kan, itu juga memang dilakukan oleh orang hari-hari ini. Dari sini ke sana, dari sana ke sana, dan begitu kesibukan terjadi. Saya tidak mau turut campur soal itu. Tapi yang utama adalah dimanapun kita berada, jangan melepaskan diri dari lindungan Allah, dari pertanggungan jawab Tuhan atas kehidupan kita. Dari sehelai rambut sampai seluruh kehidupan kita. Tidak ada satu bagian tubuh kita ini yang lolos, yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Mata ganti mata, kaki ganti kaki, gigi ganti gigi, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Begitu Tuhan memperhatikan seluruh kehidupan kita. Dan seluruh kehidupan kita ini nanti akan kita bawa kepada Tuhan, untuk diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dalam keadaan lengkap yang kita terima dari Tuhan. Jangan kita bermain-main sesuka hati dengan tubuh yang sudah diserahkan kepada Tuhan, dengan jiwa yang sudah diserahkan kepada Tuhan, dengan roh yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Semua nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita ini menjadi orang yang memelihara kehidupan ini bersama Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 17 dia katakan, siapa yang merusak tubuh, merusak rumah Allah, ia akan dimurkai oleh Allah. Dia akan dihancurkan oleh Tuhan. Sebab itu baiklah kita bersikap hati-hati, bersikap jelas terhadap tubuh kita, jiwa dan roh kita yang Tuhan sudah masukkan dalam pertanggungan jawab Tuhan, untuk kita nikmati, untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan menyalahgunakan tubuh ini, jangan menyalahgunakan kepandaian kita, jiwa kita, jangan menyalahgunakan segala sesuatu yang menyangkut roh kita. Tapi semuanya ini untuk keagungan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, sidang jemaat saya mohon untuk bangkit berdiri, mendoakan, turut mendoakan keluarga ini dalam penyerahan anak. Para tua-tua saya undang untuk maju ke depan. Oh ya.
Anak ini anak perempuan, kita bawa kepada Tuhan. Slesia Esther Septiana. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoalah sungguh-sungguh, sebab itulah yang dibutuhkan oleh orang tua ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala keadaan kami penuh kekurangan, kelemahan, tapi kami bersukacita pagi hari ini bahwa kami menyadari dan mengetahui bahwa di dalam Engkau, dalam tangan di mana kami menyerahkan hidup kami, itulah tangan Tuhan. Itu tempat yang sangat menjanjikan perlindungan dalam kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Bahkan tidak sehelai rambut pun yang Engkau liwatkan dalam pertanggungan jawab itu. Sebab itu kami bersukacita pagi hari ini dan mempercayakan diri dengan segala keyakinan kami bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua, ibu, dan ayah dari anak ini merupakan suatu tindakan tepat di hari-hari mencekam sekarang ini. Bahkan sampai Engkau datang, kami masih melewati banyak hari-hari yang benar-benar sulit bagi kami umat manusia. Sebagaimana firman bahwa hari terakhir adalah masa sulit. Tapi di tengah-tengah masa sulit ini Engkau sudah mengulurkan kedua tangan-Mu yang penuh kasih sayang dan kemurahan untuk menerima penyerahan hidup kami sekalian, termasuk anak ini sekarang, Bapa. Sebab itu Tuhan, kami mohon supaya Engkau isi tangan kami dengan berkat-Mu. Dan kalau sebentar kami akan letakkan tangan kepada anak ini, maka berkat dari Dikau berlaku atas anak ini. Sekarang kekasihku, Slesia Esther Septiana, kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya kiranya Engkau terpelihara, dibela, dilindungi oleh Tuhan dalam segenap hidup, tubuh, jiwa, dan rohmu. Tuhan yang memiliki Engkau, Tuhan juga yang membela Engkau, memelihara Engkau sempurna untuk masuk dalam tubuh Kristus. Hiduplah bersama Tuhan sepanjang umur hidupmu di bumi, untuk sampai Dia datang kembali, kita bersama-sama masuk dalam kerajaannya yang damai dan sentosa. Tuhan memberkati engkau dan jadilah berkat di tengah-tengah masyarakat, mulai dari ibu dan ayah, keluarga seluruhnya, sidang jemaat. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Demikian kami doakan juga ibu bapa dari anak ini. Biarlah Engkau pakai mereka berdua setia dalam melayani Engkau, dalam beribadah kepadamu, untuk menyatakan kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan kebaktian kami pada pagi hari ini. Berikan kami ketenangan dalam hati kami, berikan kami suatu kesukaan untuk mengikuti firman-Mu, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu kami saat pemberitaan firman ini, Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua, dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Suci akan berada di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menguasai kami, mengajar kami untuk mengerti firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku dan terima kasih. Kita sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kemungkinan sekali di antara kita ada saudara-saudara kita datang dari gereja-gereja tetangga kita, dari Surabaya sini, mungkin dari luar kota Surabaya, bahkan mungkin dari luar Pulau Jawa. Bahkan saya mendapat kabar ada saudara-saudara kita dari Brunei Darussalam, ya, dari kota Brunei Darussalam, ya. Kami menyampaikan selamat datang buat saudara-saudara sekalian. Mungkin di antara saudara-saudara ini ada yang sudah pernah bertemu dengan saya. Ya, sekali lagi ini pertemuan yang kedua kali di dalam kebaktian. Kami menyampaikan selamat datang dan
Sesungguhnya kepada kelompok ini kami sudah menyampaikan undangan untuk bisa menghadiri kebaktian kebangunan rohani di Palangkaraya, tapi kita berdoa sejauh mana mereka dapat memenuhi undangan ini. Sekarang berada di tengah-tengah kita, dan jika Tuhan kehendaki di hari-hari kemudian persekutuan dengan anak-anak Tuhan di Begawan ini di Brunei Darussalam, kota Begawan, ya. Kita akan kaitkan semakin erat sebab kita bersama-sama dalam satu rumpun bangsa, suku. Tuhan kiranya akan lebih menguatkan kita dalam ikatan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya menyampaikan selamat datang buat saudara-saudara. Semoga bisa bahagia bersama kami dalam kebaktian ini. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan kebaktian kita dengan mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-16. Wahyu Fatsal yang ke-16. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-16. Haleluya. Kita membaca sekarang ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 16. Ayat 12 sampai dengan ayat 16. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-16 ayat 12 sampai ayat 16. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya, menyerupai katak. Ini singkatannya, ini jelas roh najis yang nanti akan menguasai dunia ini. Dunia ini akan dikuasai oleh roh najis, oleh persundalan dengan berbagai-bagai macam bentuknya. Dalam Bible Study saya sempat menyampaikan sedikit. Memang saya merasakan bahwa pemberitaan itu masih belum sampai pada keadaan sebenarnya, bahwa kenajisan itu benar-benar tidak bisa digambarkan. Suatu kegelapan bagaikan kegelapan yang begitu pekat. Dalam kitab Keluaran dikatakan seperti bisa diraba. Jadi suatu kenajisan yang sangat mengerikan. Di hari-hari ini kita mendengar berita-berita yang dilansir baik dalam media tulis, elektro dan sebagainya. Kita melihat, kita mendengar di mana-mana terjadi kenajisan yang sangat tidak enak untuk didengar, untuk dilihat, apalagi dialami. Nanti masih akan bertambah dahsyat, saudara-saudaraku. Itu sebabnya Rasul Petrus mengatakan kalau kita melihat keadaan guncangan semacam itu, Rasul Petrus jelas mengatakan kita harus hidup betapa kudusnya. Kita harus hidup betapa kudusnya. Kita harus hidup. Baca terus. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi nanti terjadi peperangan besar, betul-betul besar. Kalau Alkitab mengatakan besar, itu betul-betul besar. Sebab Fatsal 16 ini, saudara-saudaraku, Fatsal 16 ini di dalam susunan pengajaran yang diterima oleh gereja Tuhan pada umumnya adalah masanya selama 3,5 tahun. Pencurahan bokor atau cawan ini selama 3,5 tahun, itu berarti sama waktunya dengan zaman kekuasaan antikris di bumi. Jadi memang situasinya gelap, dipergelap lagi. Dalam kitab Ayub maupun kitab Mazmur dikatakan sudah dalam keadaan gelap,
pelita dipadamkan pula. Jadi sama sekali tidak ada terang. Jadi kalau ini peperangan besar di hari besar, itu peperangan luar biasa. Sebab peperangan ini bukan hanya tubuh melawan tubuh, tetapi sudah meningkat sampai roh melawan roh. Peperangan roh melawan roh. Mungkin nanti santet-santet itu akan jadi muncul. Ilmu-ilmu hitam, santet-santet segala macam itu nanti akan tampil. Sekarang sudah jadi masalah santet ini. Dulu tidak pernah ada masalah santet. Sekarang jadi masalah masyarakat. Bahkan, atau kalau saya mengatakan mungkin berkelebihan, sudah menjadi masalah nasional di Indonesia ini, santet. Tapi tidak dapat diselesaikan. Ini baru sepercik kegelapan nanti akan melawan kegelapan. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan senjata, dengan pedang, dengan bedil, dengan apapun juga. Baca terus. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Ya. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan dagingnya. Ya, jadi memang ini hal buat kita yang sangat penting. Di hari-hari itu masanya kedatangan Tuhan yang akan datang segera, mendadak tanpa perhitungan. Di saat itu, saudara-saudaraku, orang hidup tempatnya dua tempat. Orang yang masih hidup dua tempatnya. Yang pertama ada di padang belantara. Semoga kita bersama situ. Itu adalah orang-orang yang disucikan, dilengkapi, bersalut dengan matahari, itu kasih Allah. Di kepalanya ada 12 bintang dan di kakinya ada bulan. Itu kehidupan gereja Tuhan yang tidak dikuasai oleh daging, ya. Yang sempurna dalam doa, dalam penyembahan. Daging tidak menguasai dia. Daging tidak bersuara, sebab dalam proses doa penyembahannya daging ini tidak menguasai. Jadi di saat ini kita sudah aman, jauh dari mata ular. Tetapi masih ada anak-anak Tuhan sebahagian, semoga hanya sebahagian kecil tapi rasanya besar. Tapi kita berdoa supaya jangan jumlah itu dipertambahkan, tapi semakin hari diperkecil dengan sikap suka berdoa, suka menyembah Allah. Di gereja ini tim doa adalah tim teratas dalam pelayanan kita, ya, tim teratas, ya, tim doa. Tim doa adalah tim teratas. Tim doa itu penting. Setiap orang bisa berdoa. Saya sudah ulang-ulangi katakan. Setiap orang bisa berdoa. Orang yang tidak bisa khotbati bisa berdoa. Orang yang bisa nyanyi, tidak bisa nyanyi, bisa berdoa. Orang yang bahkan tidak bisa jalan, bisa berdoa. Jadi doa ini merupakan tim pertama, tapi sesungguhnya tim utama di dalam gereja Tuhan. Semoga kita mengambil perhatian dalam tim ini, baik dalam doa, mendoakan kebaktian pada setengah jam sebelum kebaktian, dan doa-doa di rumah. Tim doa ini harus dipertambah-tambahkan untuk membawa hidup kita jangan berada di tempat yang kedua ini, tapi kita berada di padang belantara. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang doanya tidak meningkat. Dia dagingnya masih bersuara, tapi untuk menyelamatkan dia dari hukuman kekal, orang ini punya firman, orang ini punya kesaksian Yesus, tetapi dia tidak dapat menekan suara daging. Daging itu masih sering muncul, mengganggu, bersuara, dan banyak hal yang dia tidak mampu, sehingga
untuk menolong orang ini. Oleh karena firman dan kesaksian Yesus yang dalam hidupnya, Tuhan memberi pertolongan, yaitu masuk zaman antikris, aniaya antikris, untuk mengalami penamatan daging, perobekan daging sampai tamat. Ya, saat itu dia akan dipancung kepalanya supaya daging ini tidak bersuara lagi. Dia akan dipancung kepalanya. Nabi Yohanes Pembaptis mengalami dipancung kepala. Yohanes Pembaptis juga, Rasul Yohanes juga di Pulau Patmos. Dia katakan, aku ada di Pulau Patmos ini karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus. Tapi kemudian setelah dia melihat penampilan Yesus dalam Wahyu pasal 1, dia tertelungkup menyembah Allah. Dia merendahkan diri bagaikan orang mati. Itu artinya sampai daging tidak bersuara. Jadi dia menggenapi, dia memenuhi, dia menggenapkan proses perobekan daging dalam saat sengsara di Pulau Patmos. Dan Tuhan menunjukkan dia kerajaan surga secara nyata. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, nanti akan ada orang Kristen yang masih hidup tapi masuk di dalam dunia ini. Dia tidak ikut disingkirkan, dia tertinggal di dunia ini, entah di Surabaya, entah di Jakarta, entah di negara mana saja, pokoknya masih di bumi ini untuk ikut teraniaya. Tapi saudara-saudaraku, berita penyerahan pada hari ini memberitakan kepada kita, kalau kita yakin bahwa benih firman Allah itu ada di dalam kita, bahwa roh Allah ada di dalam kita, bahwa kasih Allah dalam kita, sekalipun belum membawa kita kepada kesempurnaan, tapi benih itu akan dibela oleh Tuhan. Itu harus kita yakin. Pagi hari ini saya sampaikan kembali supaya kita yakin di saat sulit bagaimanapun juga Tuhan membela kita. Sekalipun pedang itu akan memisahkan kepala dari tubuh, tapi maut tidak berkuasa. Sebab nanti kehidupan yang mati ini, tubuh yang mati ini akan dibangkitkan dalam keadaan tubuh yang tidak akan mati lagi, untuk turut masuk memerintah bersama dengan Kristus, duduk di atas takhta-takhta, dan memerintah bersama dengan Kristus sebagai Raja dan sebagai imam-imam selama 1000 tahun. Itu Wahyu 20 ayat 4. Saudara bisa catat, baca di rumah, ayat 4 sampai dengan ayat 6. 4, 5, dan 6. Jadi maut tidak menguasai orang ini. Maut tidak berkuasa atas tubuhnya Kristus, atas mempelai Kristus. Wahyu 12 dikatakan ini mempelai yang sedang mengandung. Yang sedang mengandung. Sementara di bumi ini ada terjadi kekacauan. Apa saja yang coba menyentuh tubuh Kristus ini, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sampai dengan kulit lecet aja, ia harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi betapa sempurna jaminan ini. Asuransi yang sangat bertanggung jawab, sempurna dan kuat. Itulah tempat kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan segala sesuatu akan kita terima kembali. Dalam Daniel pasal 9, di sana segala sesuatu yang kita lepaskan, hak kita yang diperkosa, yang diambil di dunia ini, itu nanti akan dikembalikan. Jadi saudara-saudaraku, perhatikan dengan baik-baik. Jadi ada suatu peperangan besar di waktu Yesus datang. Kita yang masih hidup akan diubahkan sekejap mata. Kemudian orang yang mengalami mati itu akan dibangkitkan. Dan kita ada pertemuan di udara, guna dibawa oleh Tuhan masuk
pada perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah, permulaan dari kerajaan 1000 tahun. Semoga kata-kata ini saudara bisa ikuti. Haleluya. Dalam ayat yang ke-16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi kekacauan yang terjadi ini, kekacauan ini sudah diikuti dengan kenajisan, perkosaan dan sebagainya. Zaman dulu saya mendengar cerita-cerita, sekalipun mungkin itu cerita dongeng, tapi kalau orang-orang mempersiapkan tentaranya masuk melibatkan diri dalam peperangan, di dalam Alkitab juga ini bukan cerita dongeng, dalam Alkitab juga setiap orang masuk dalam peperangan itu harus menjaga diri dari keterlibatan seks. Dalam bahasa Alkitab dikatakan jangan menjamah wanita. Bahkan 3 hari sebelum masuk dalam peperangan itu, semua orang yang melibatkan diri dalam pertempuran itu dilarang untuk menjamah wanita. Saudara-saudaraku, harus suci. Itu zaman dulu. Sekarang justru di tengah-tengah keributan, disitulah terjadi perkosaan. Jadi memang saudara-saudaraku, keadaannya sudah sangat lain. Dengan zaman purbakala aja sudah sangat lain. Di hari-hari kedatangan Tuhan, Rasul Paulus mengatakan hari itu sulit. Dalam ayat lain mengatakan itu bukan satu terang, tapi justru gelap. Suatu kegelapan. Orang akan melarikan diri, saudara-saudaraku. Tetapi dikatakan manusia pada waktu itu yang lari dari singa. Dia akan lari, dia dikejar oleh singa, dia lari masuk di rumah. Dia di rumah menyandarkan diri dan tangannya dipagut oleh ular yang sangat berbisa. Jadi tidak ada tempat lindungan di hari-hari ini. Mau melarikan diri kemana? Sebab sampai di dalam rumah pun, saudara-saudaraku, kalau saya tidak salah mendengar di hari-hari ini, orang yang tinggal di rumahnya pun masih pergi diambil, dipukuli dan sebagainya. Itu kalau saya tidak salah dengar. Mudah-mudahan saya salah mendengar. Jadi tidak ada tempat perlindungan hari-hari ini yang sangat kuat lebih daripada menyerahkan diri kepada Tuhan. Bagaikan benih yang jatuh dalam kandungan. Kehidupan kita ini kita taruh di sedalam hatinya Tuhan. Di sana perlindungan. Puji Tuhan. Banyak pokok yang harus dibicarakan dalam bagian ini. Pada kesempatan lalu dalam Bible Study saya sudah singkatkan, ini bicara tentang kenajisan. Jadi nanti keganasan, kebengisan dan kenajisan. Dan kalau kita melihat di dalam hukum yang ke-10 kitab Keluaran pasal 20, kita lihat hukum ke-10 ada 10 penyuruhan. Hukum ke-10 itu hukum yang ada kaitannya dengan akhir zaman. Keluaran pasal 20. Saudara baca. Keluaran pasal yang ke-20. Saudara baca dalam hukum itu, Tuhan menghukum kejahatan dan kenajisan. Mari. Ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, jadi ini situasi akhir zaman. Dunia ini akan dikuasai banyak roh-roh yang jahat. Tapi di sini jelas Tuhan bicara nomor satu, roh kenajisan. Ya. Jangan mengingini istri sesamamu. Ini mengandung pengertian bahwa akhir zaman ini roh persundalan ini menguasai dunia. Menguasai dunia. Jadi kawin, saudara-saudaraku, hari-hari ini bukan suatu perlindungan. Kita merasa anakku sudah kawin, sudah bebas. Anak perempuan dinikahkan sudah bebas. Selamat, puji Tuhan, bahwa dia bisa melewati masa kegadisan sampai menikah. Itu memang harus kita pelihara. Tetapi sampai menikah pun, saudara-saudaraku, di sini kita lihat justru sampai sudah menjadi istri orang. Istri orang. Kalau anak gadis kita masih pikir ya memang. Tapi kalau sampai kepada istri orang, itu benar-benar itu bukan niat yang baik. Kalau sudah mengingini istri orang, itu sudah tidak ada suatu alasan bahwa ini niatan baik. Tidak ada. Oh, karena nikahnya tidak bahagia jadi saya. Bukan. Kalau sudah namanya istri orang diingini oleh orang lain, itu sudah tidak itikat baik. Itu sudah dikuasai oleh kenajisan. Banyak alasan untuk membantu, sebab suaminya suka mukul istri ini. Jadi istri ini menderita, kasihan. Tapi menyelesaikan bukan demikian caranya. Penyelesaiannya datang kepada Tuhan. Kalau orang mengingini seorang gadis, masih bisa kita toleransi. Oh iya, barangkali dia ingin mau ambil dia jadi istri, itu masih baik, masih terhormat. Tapi kalau sudah dikatakan jangan mengasihi, jangan mengingini istrinya, ini berarti tidak ada sesuatu yang baik. Apapun manusia katakan alasan baik itu bagi Tuhan tetap tidak baik. Ini roh, namanya roh najis, yang mengendalikan perbuatan dan pikiran manusia di akhir zaman. Roh najis ini akan menguasai manusia. Roh yang lain yang bersamaan dengan ini mengingini harta sesama, rumahnya, saudara-saudaraku, lembunya, keledainya, apa saja yang dipunyai oleh sesama. Ini namanya roh jahat. Termasuk di sini perampokan, termasuk di sini pencurian, penipuan dan sebagainya. Kalau menghendaki hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, ini dua-dua, kejahatan dan kenajisan sekaligus. Saudara-saudaraku, sebab itu kita perhatikan bahwa di akhir zaman ini dua jenis roh ini akan bekerja sama dan tampil sampai nanti pada puncaknya, yaitu roh kenajisan dan roh kebengisan, roh jahat, untuk menyatakan diri nanti dalam peperangan yang dahsyat. Di sini peperangan Harmagedon belum pernah terjadi di dunia. Peperangan ini belum pernah terjadi. Tapi nanti akan terjadi suatu peperangan besar, Harmagedon. Dari saudara-saudara kita yang teolog, yang ahli dalam teologi, mereka menyimpulkan ini dalam versi mereka. Tapi saya, saudara-saudaraku, ingin menjelaskan kepada kita bahwa peperangan Harmagedon ini peperangan yang sangat besar. Lebih besar dari peperangan zaman, peperangan dunia pertama
peperangan dunia yang kedua. Sekarang dunia ini akan dilanda oleh pemberontakan di mana-mana. Dalam kitab Wahyu pasal 9, mari kita baca kitab Wahyu ini. Kita melihat di sana suatu peperangan yang ada kaitannya, ya. Wahyu pasal 9. Wahyu pasal yang ke-9. Ini sangkakala yang ke-6. Ini sangat erat hubungannya dengan meterai dengan bokor yang ke-6. Mari kita baca ayat 13. Ayat yang ke-13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk misbah emas yang di hadapan Allah, ya, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, perhatikan, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. 15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ya, terima kasih. Kemudian kita lihat peperangan besar terjadi. 200 juta tentara yang terlatih. 200 juta. 200 juta. Ini saudara lihat ini 200 juta. Kalau kita perhitungan secara militer, saudara-saudaraku, ini berarti sudah menyangkut tentara seluruh dunia. Tentara elit seluruh dunia. Tentara elit seluruh dunia. 200 juta. Itu banyak sekali. 200 juta tentara elit menggunakan senjata-senjata yang juga sangat luar biasa. Waktu saya menjelaskan pasal 9 ini, saya sudah jelaskan panjang lebar tentang ini. Sekarang kita lihat akumulasinya, pemuncakannya ke Wahyu pasal 16. Itu peperangan Harmagedon, diikuti dengan kehancuran seluruh dunia. Dalam pasal 9 ini masuk sepertiga manusia di bumi akan binasa. Tapi Wahyu pasal yang ke-16, bumi ini akan dihancurkan. Jadi saudara-saudaraku, kita benar-benar apa yang kita butuhkan sekarang? Kepastian. Apakah kita punya perlindungan atau tidak? Harus punya kepastian. Harus punya kepastian. Apakah kita punya perlindungan atau tidak? Mari, untuk menjawab perkataan ini, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah kita mempunyai perlindungan atau tidak? Saya ingin membawa saudara-saudara kepada dari mana terjadinya peperangan ini. Di sini dimulai dengan munculnya katak-katak. Dimulai dengan munculnya keringnya sungai Efrat. Pembuka jalan untuk semua raja-raja dari sebelah timur. Raja-raja di bumi ini untuk berkumpul berperang. Diikuti dengan saudara-saudaraku, katak yang keluar dari mulut naga, nomor 1. Nomor 2, katak yang keluar dari mulutnya binatang. Yang ketiga, katak yang keluar dari mulutnya nabi palsu. Ini suatu hal yang nanti akan dibicarakan lain. Tetapi kita mau lihat sekarang dari mana katak-katak ini. Dari mana katak-katak ini berdatangan. Nanti kita akan lihat jenis-jenis katak ini. Lebih dahulu untuk mengetahui apakah kita ini ada dalam lindungan,
saudara-saudara, kita akan melihat dari mana datangnya katak ini. Dari situ nanti kita akan bisa mengontrol, kita bisa memeriksa apakah kita dalam lindungan atau tidak, ya. Apakah kita punya lindungan atau tidak. Mari saya akan bawa saudara kepada kejadian yang sudah pernah terjadi di dalam kitab Keluaran, kitab Keluaran Fatsal yang ke-8. Kitab Keluaran Fatsal yang ke-8. Ini kejadian sama, tapi ini sudah terjadi. Sementara pada kitab Wahyu itu ini sedang terjadi, ya. Sedang terjadi untuk menuju kepada kesempurnaannya. Jadi dari asalnya katak-katak ini kita bisa memantau, kita bisa memeriksa apakah kita ini punya lindungan atau enggak. Semoga dalam penguraian nanti kita punya mata bisa terbuka, bisa mengerti ini. Mari kita periksa Fatsal yang ke-8. Baiknya kita baca beberapa ayat ini. Ayat 1 mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulai seluruh daerahmu dengan katak. Ya, dengan katak. Terus katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, ya, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu, ya, dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ya, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Iya, jadi ini yang akan menggerayangi seluruh negeri Mesir, katak. Dalam perjanjian baru 3 macam katak. 3 macam katak yang saudara-saudaraku coba ayat 4. Ayat 4. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, ya, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Segala pegawaimu. Jadi seluruh orang yang ada di Mesir itu kena katak ini. Ini kemungkinan ini saya tidak nyamakan. Kemungkinan kalau kita lihat yang dirisaukan oleh bangsa dan negara kita sekarang ini adalah berkecamuknya KKN. 3 macam juga. Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu dari rakyat jelata, pegawai-pegawai sampai ke istana raja. Mana ada yang luput? Mana ada yang luput dari KKN? Ini saya nggak nyamakan, gambaran aja, ini gambaran. Tapi kalau itu memang demikian, kita harus waspada. Jadi coba bayangkan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan manusia. Sebab kalau sekarang kita suruh ngadili si A, siapa yang bisa ngadili? Itu masalah juga, itu masalah. Kita teriak-teriak adili, boleh, saya juga setuju adili. Tapi masalahnya sekarang siapa yang bisa ngadili? Sebab Tuhan katakan siapa yang tidak berbuat dosa, dialah yang lebih dahulu melempar batu kepada perempuan ini. Jadi itu suatu masalah sekarang ini. Kalau ini rodok berbau politik, kita berhenti aja di sini ya. Jangan kita lanjutkan. Jangan kita lanjutkan. Saya tidak berbicara politik. Tapi saya ingin kita mengerti. Kita mengerti sekarang untuk bisa membawa diri kita sebagai seorang warga negara di negeri ini yang mempunyai pandangan rohani lewat Alkitab, lewat firman Allah. Puji Tuhan.
Jadi mari kita lihat di sini, ini pernah terjadi masalah semacam ini. Katak itu merajalela lewat ekonomi, lewat adonan, lewat tempat tidur, lewat apa saja. Negara tetangga kita juga agak ribut soal ini, ya, korupsi dan penyimpangan seks. Jadi nanti bisa-bisa mendunia ini. Bukan bisa-bisa, memang nanti akan mendunia. Mungkin sudah sedang mendunia, cuma tidak dibukakan secara terang-terangan. Jadi terjadinya katak itu akan memanjati engkau, rakyatmu, pegawai-pegawaimu. Jadi benar-benar mengerikan. Kita tinggalkan ini. Saya akan kembali kepada dari mana katak-katak ini. Dari mana katak-katak ini. Kita baca ayat yang ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Seluruh Mesir. Terus lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Wah, ngeri betul. Menutupi seluruh dunia, seluruh negeri Mesir, seluruh dunia. Terus tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Katak bermunculan meliputi negeri Mesir. Ya, sampai di situ aja dulu ya. Ayat 14, ayat 14. Ayat 14. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Iya, ini jelas-jelas saya tidak bisa nerangkan bagaimana baunya itu. Bau busuk. 2-3 ekor katak aja sudah busuk, apalagi kalau sudah bertumpuk-tumpuk, bergunung, berbukit. Mayat, bukan mayat, bangkai-bangkai dari katak ini. Seluruh negeri berbau busuk. Akibatnya sudah macam-macam, saya tidak bicara itu. Nah, mari kita mau periksa di ayat-ayat ini, saudara-saudaraku. Kita melihat dari mana datangnya katak-katak ini. Dari mana? Dalam ayat yang kita sudah baca, kita sudah menemukan ada dua asalnya, ya, 2 asal dari katak, yaitu ayat yang ke-5, ya, ayat yang ke-5, dari sungai, selokan dan kolam. Dari sungai, selokan dan kolam. Ini pertama disebut, ya. Dari sungai, selokan dan kolam. Kemudian yang kedua, ayat 7, para ahli itu pun membuat katak ini. Jadi ahli orang-orang mantra ini, saudaraku, orang-orang yang punya mantra ini membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini belum dibaca tadi. Yang ketiga itu sebetulnya ada dalam Fatsal 7, Keluaran Fatsal 7 ayat yang ke-24. Ayat 7 ayat yang ke-24. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Ya,
Ini yang ketiga, tetapi sebenarnya ini yang pertama, ya. Ini yang pertama, ini asal muasalnya, saudara-saudaraku, kata ini bisa ada. Ini yang pertama, yaitu dari sumur yang digali, dari sumur yang digali oleh orang-orang Mesir. Sebab mereka tidak puas, mereka kehausan. Sebab tulah pertama, yaitu air menjadi darah, sudah jatuh di negeri Mesir. Kalau kita lihat, saudaraku, apa yang terjadi, Wahyu pasal 16, laut jadi darah, air jadi darah, mata air jadi darah, sungai jadi darah. Kemudian tulah yang keempat, matahari menyengat. Tulah yang kelima, kegelapan terjadi, matahari tidak bersinar. Kemudian datanglah tulah yang keenam, kenajisan. Jadi ada persamaan, Mari kita akan lihat, saudara-saudaraku, sebab yang dari tiga sebab tadi, saudara lihat tangan saya ini. Pertama tadi dari sungai, kedua dibuat oleh ahli mantra ini, mungkin yang sekarang dikatakan itu ahli mantra ini apa sekarang ini namanya itu, yang dikejar-kejar itu, dukun santet, ya. Mungkin itu ada kesamaan, ya. Ilmu ini sekarang berkembang di mana-mana. Kalau saudara mendengar mungkin kaget, saya juga membaca. Saya juga kaget bahwa di tengah-tengah teknologi modern sekarang ini, justru di negara-negara yang berteknologi tinggi, sekarang ilmu ini yang paling hebat sekarang. Dukun-dukun merajalela di Eropa, di Amerika merajalela ini. Di tengah-tengah manusia dengan ilmu teknologinya tinggi. Jadi ini yang ketiga adalah sumur yang dibuat. Sekarang saya dalam menerangkan ini, saya akan balikan. Yang pertama yang ini, yang ketiga ini yang pertama, ya. Yang pertama saya menjelaskan ini, yang pertama ini yaitu bagaimana permulaan datangnya kata ini. Saya singkatkan aja, ya. Saya singkatkan aja. Datangnya oleh karena manusia tidak puas, tidak ada air untuk diminum. Itu permulaan. Roh najis ini datangnya karena tidak ada air untuk diminum. Itu mulanya. Manusia tidak puas, termasuk orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja tidak puas, saudara-saudaraku. Sebab itu ibadah itu tidak harus dilewatkan begitu saja. Ibadah itu tidak dikerjakan asal ibadah, tidak. Sebab sangat berbahaya akibatnya, saudara-saudara. Dan kita melihat sekarang bagaimana manusia ini dalam keadaan tidak puas. Memang dalam keadaan tidak puas, manusia akan cari jalan sendiri. Di sini manusia bagaikan menggali, ya, menggali sumur untuk mendapatkan air. Sebab seluruh air di negeri Mesir sudah menjadi darah. Seluruh air sudah menjadi darah. Manusia akan pada mencari air, mencari kepuasan sendiri. Saya bicara sekarang dari dalam gereja, ya. Saya tidak mencampuri urusan umum. Sekarang saya di dalam gereja. Saya mulai dari dalam gereja. Di dalam gereja terjadi ketidakpuasan. Saya harus mengakui ini sebagai seorang hamba Tuhan. Harus jujur mengakui
bahwa di dalam gereja terjadi ketidakpuasan. Kita tidak harus mempersalahkan si A dan si B, tetapi mari kita sekarang periksa kehidupan kita. Ketidakpuasan ini sebenarnya adalah satu sumber. Manusia tidak puas itu disebabkan karena manusia ini sudah menolak akan salibnya Tuhan. Tongkat yang sudah ditunjukkan. Ini tongkat yang ditolak oleh Firaun dan orang Mesir. Tongkat jadi ular, ditolak. Itu dalam ayat yang ayat Fatsal 7 ya, Fatsal 7 ayat 9 ya. Ayat 9 dan selanjutnya. Ini tongkat sudah ditunjukkan oleh Musa dan Harun, tapi jelas ditolak oleh orang Mesir, Firaun, pegawai-pegawainya dan rakyatnya, bahkan ahli-ahli manteranya menolak ini. Itu sebabnya tulah pertama datang, air menjadi darah. Kepuasan itu dicabut oleh Tuhan. Salib ditolak dari dalam gereja Tuhan. Pengajaran tentang salib itu ditolak oleh gereja Tuhan. Gereja Tuhan ragu-ragu memberitakan tentang salib yang menyelamatkan, salib yang menguatkan, salib yang merupakan hikmat dan kekuatan di dalam gereja Tuhan. Itu ditolak oleh gereja Tuhan. Sekali lagi, kita tidak harus mempersalahkan si A, si B, sebab baik sidang jemaat maupun hamba Tuhan sama-sama salah dalam hal ini. Bagaimana tidak mengerikan sekarang ini kalau hamba Tuhan tidak berani memberitakan salib, tidak berani memikul salib dalam pelayanan. Kalau kita imam-imam tidak berani memikul salib, memikul berita pendamaian yang harus disampaikan dengan alasan apapun juga, itu yang akan membuat saudara-saudaraku, gereja Tuhan tidak mengalami kepuasan. Seringkali kami hamba Tuhan berpikir, jangan bicara keras-keras terhadap firman, bicara keras firman terhadap sidang jemaat, nanti sidang jemaat lari. Tetapi saudaraku, pada hari ini saya katakan, kalau kerasnya itu, kalau kuatnya firman itu adalah berdasarkan salibnya Tuhan, saya akan tetap meneriakan itu. Kalau kerasnya itu adalah kerasnya salibnya Tuhan, kalau penderitaan itu penderitaan karena salibnya Tuhan, hari ini saya katakan saya akan tetap memberitakan itu. Sebab itu merupakan suatu kuasa Allah. Kuasa Allah yang memberikan kepuasan bagi sidang jemaat. Sebagai penunggu dewala, kalau melihat bencana itu akan datang, tapi kita diam aja, maka rakyat ini, maka anggota sidang jemaat akan mati, tapi darahnya tertanggung atas penunggu dewala. Tapi kalau penunggu dewala itu sudah berkata, sudah meneriakkan ancaman bahaya datang, tetapi orang di negeri itu tidak memperhatikan, orang di negeri itu akan mati juga, tapi darahnya ditanggung oleh masing-masing. Berita salib tetap akan disampaikan. Berita salib tetap akan disampaikan. Sebab bagi yang menerima, itu suatu kekuatan Allah. Itu suatu kepuasan yang tidak bisa dijelaskan dengan perkataan manusia. Saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 1 kita baca.
1 Korintus pasal yang pertama. Haleluya. 1 Korintus pasal yang pertama. Surat 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat 22. Ini suatu pendirian seorang hamba Tuhan yang patut dicontoh. Ayat 22. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ini kejadian di akhir zaman. Tanda-tanda mujizat yang nabi palsu sangat cepat tanggap dalam hal ini. Bahwa orang-orang Kristen membutuhkan tanda. Ya, orang Yahudi mengendaki tanda, mencari tanda, sudah puas dengan ibadah biasa. Memang itu membosankan, sudah bosan dengan ibadah biasa, memang membosankan. Lalu mulai cari tanda-tanda. Orang Yahudi mencari tanda, terus orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya, mencari hikmat, terus tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, ini pendirian seorang hamba Tuhan. Ini pendirian seorang hamba Tuhan. Tidak gampang terhanyut ke sana dan kemari. Dia punya pendirian. Bagaimanapun dia tahu apa yang dibutuhkan oleh sidang jemaat adalah Kristus yang disalibkan. Sementara tuntutan untuk mencari tanda dari orang Yahudi, sementara orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib. Ini kasih mula-mula. Kristus yang tersalib itu kasih mula-mula. Jemaat Efesus kehilangan Kristus yang mula-mula, Kristus yang tersalib. Dan Tuhan katakan, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Ini Rasul Paulus mengatakan, kami tetap memberitakan Kristus yang disalibkan. Di hari-hari ini, di kalangan kami hamba Tuhan, banyak yang tidak berani lagi bicara tentang Kristus yang tersalib, hanya takut ditinggalkan oleh jemaat. Jadi kalau kita bicara tentang sengsara Kristus, tentang salib Kristus, nanti jiwa-jiwa ini akan tinggalkan kita, saudara-saudaraku. Sehingga takut bicara. Kita ikut arus yang sedang menggoncangkan fondasi iman dari anak-anak Tuhan sekarang. Arus mencari tanda, arus mencari hikmat dan sebagainya. Saya tidak mau bicara terlalu banyak soal itu. Saya ingin hanya menyampaikan ini. Di hari-hari ini kita memberitakan Kristus yang tersalib, sebab itu yang ada hubungannya dengan Kristus yang akan datang kembali dalam kemuliaan. Kristus yang tersalib itulah juga yang akan datang sebagai raja, bukan Kristus yang lain. Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki dari surga. Ulangi ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Suatu batu sandungan, tidak puas. Orang Yahudi akan tinggalkan. Berapa banyak orang tinggalkan pengejaran salib ini? Sebab bagi dia suatu sandungan. Kalau pengejaran salib ini menghantam daging, untuk daging tidak bersuara. Sebab begitu Yesus mati di atas kayu salib, tirai di bait Allah robek. Itu bicara tentang perobekan daging. Orang tidak mampu semacam ini. Orang tidak akan mampu. Orang Yahudi, bagi orang Yahudi suatu batu sandungan. Terus, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Suatu kebodohan. Bodoh, kok bodoh. Ya. Terus, tetapi untuk mereka yang dipanggil, ya, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita kembali dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7 itu. Orang Mesir
mulai dari rajanya, pegawai-pegawai, ahli-ahli mantranya, rakyat, semua menolak salib ini. Menolak salib. Mereka akhirnya, ini saudara-saudaraku, air yang dicurahkan itu sudah menjadi darah. Di mana-mana, saudara-saudaraku, air itu menjadi darah. Di mana-mana air menjadi darah. Tidak puas. Saya ulangi, saya akan mulai bicara tentang orang dari dalam gereja juga mengalami tidak puas karena tidak suka akan pengajaran salib. Ada banyak teori-teori dalam khotbah, banyak teori-teori diajarkan dalam khotbah untuk gereja Tuhan, untuk memuaskan daging, bukan untuk merobek daging, tapi teori untuk bagaimana daging puas. Dan itu disebarkan di seluruh dunia. Tetapi yang namanya kepuasan bukan datang dari teori apapun juga, tapi kepuasan dalam sidang jemaat itu datangnya dari praktek salib. Haleluya. Dari praktek salib yang Tuhan rela jalani, tunjukkan di atas kayu salib. Dalam doa dia katakan, Tuhan, kalau boleh cawan ini liwat daripadaku, tapi dalam hal ini bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadi. Ini penyalipan. Ini penyalipan, saudara-saudaraku. Ini yang sekarang ditawarkan oleh Tuhan dalam gereja Tuhan. Tapi jelas gereja Tuhan yang berpandangan Mesir, yang berpandangan duniawi, akan pasti menolak ini. Itu batu sandungan, itu suatu sandungan. Bagi orang Kristen yang berpandangan duniawi, berpandangan kafir, bukan orang Yahudi, dia katakan itu satu kebodohan. Dan manusia, anak-anak Tuhan, anggota gereja itu akan lari. Dua tujuannya, dua tujuan pelarian. Tinggalkan Tuhan, dua tujuannya. Pertama, apa dia lari kembali ke dunia? Ini jelas. Dia tidak tahan dengan proses pengajaran salib dalam sidang jemaat. Dia tidak bisa terima. Dia akan tinggalkan gereja. Dan ini tidak bisa ditahan. Gak bisa ditahan. Dia akan pergi, saudara-saudaraku. Sebab dia sudah menolak salib. Dia tidak akan mengalami kepuasan. Dia tidak akan mengalami kepuasan dalam gereja. Dia akan tinggalkan Tuhan. Tujuannya atau ke dunia, itu nomor satu. Yang kedua, atau ke pengajaran-pengajaran sesat. Itu yang kedua. Kalau saya bicara tentang pengajaran-pengajaran sesat, saya mohon pengertian saudara-saudara. Saya tidak bicara tentang gereja-gereja lain di luar gereja kita. Saya tidak bicara bahwa gereja di luar gereja kita adalah gereja sesat. Saya tidak bicara begitu. Sebab ya, saya perlu jelaskan ini sebab ada salah pengertian yang sempat saya terima, keluhan, tuduhan, dan bahkan merupakan sesuatu fitnaan. Seakan saya bicara bahwa orang di luar Lema Putro itu gereja-gereja palsu semua. Saya nggak bicara begitu. Saya tidak bicara begitu. Saya juga tidak menyelidiki gereja-gereja luar itu. Saya tidak selidiki ibadahnya bagaimana, nyanyinya bagaimana. Orang sih cerita, tapi ya saya tidak nanggapi. Berdoanya bagaimana, bagi saya nggak penting. Saya ini melayani sidang jemaat yang dipeliharakan di sini, yang dipercayakan di sini. Tapi yang saya harus bicara bahwa kalau anak Tuhan itu tidak tahan akan pemberitaan salib, dia pasti akan pergi ke gereja-gereja yang
membuat daging ini senang. Kalau dia pergi dari gereja ini ke gereja sana, di sana memberitakan salib, dia juga tidak akan senang, akan tenang di gereja itu. Dia juga akan keluar sampai nanti dia menemukan ibadah yang sesuai seleranya. Kalau dia tidak menemukan, dia membentuk sendiri. Dia akan mengumpulkan guru-guru, ya ini ahli-ahli mantra. Dalam surat Timotius ini, dia akan membentuk kelompoknya sendiri, guru-guru yang didikte untuk memberitakan berita-berita yang menyenangkan daging ini. Ya. Itu larinya ke situ. Jadi sekali lagi, kalau saya bicara bahwa anak Tuhan itu lari kepada pengajaran palsu, sekali lagi saya tidak menghakimi gereja di luar Lemah Putra, enggak. Kita berdoa di sini, dan para tua-tua saya mohon untuk bersama saya sebagai penunggu Damala untuk melihat dipaksakan masuk dalam gereja ini. Kita harus jaga itu, sebab pengajaran-pengajaran sesat itu akan membuat air menjadi darah, manusia akan binasa. Dan saudara-saudaraku, kita lihat di sini akibatnya. Manusia itu karena mau mencari kepuasan sendiri, entah di dunia, ya cari kepuasan di dunia dengan berbagai-bagai pesta pora, bermabuk-mabukan. Dia pikir di situ kepuasan, dia pikir di situ kebebasan. Anak-anak muda banyak tertarik dalam soal ini. Dia tidak tahan di dalam gereja, dia pikir di gereja itu kamu terikat, di rumah orang tuamu yang kuno itu. Sebab banyak kali kita kalau beribadah dikatakan orang tua kuno, sebab kita menerapkan firman Allah. Anak-anak, dia pikir kamu tidak bebas, kamu pergi ke dunia, di sana bebas. Pendeta Toteis dan saya juga mengatakan, saudara, di dunia itu tidak ada kebebasan. Sebab dunia itu sudah diikat oleh narkotik, oleh kemabukan, oleh pesta pora, oleh apa saja. Itu yang sempat mengikat manusia. Bahkan kalau saya melihat orang-orang yang sudah sempat terikat, yang diikat oleh dunia, yang lari dari Kristus, dari salibnya Tuhan, dan sempat terikat, saudara-saudaraku, benar-benar sengsara. Benar-benar sengsara. Saya bicara ini atas dasar pengalaman pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku. Benar-benar sengsara. Sebab itu saya berani mengatakan, di dunia itu, dunia menawarkan kebebasan, sebenarnya bukan kebebasan. Yang ditawarkan oleh dunia itu hanya ikatan yang membelenggu jiwa manusia. Di Singapura dan Malaysia, untuk penyalahgunaan obat terlarang, hukumannya berat sekali. Saudara-saudaraku, berat sekali. Mereka langsung hukuman gantung atau pokoknya hukuman mati. Orang Indonesia sudah berapa orang yang digantung karena pelanggaran ini. Di Indonesia masih belum sejauh itu, masih hukuman penjara. Tetapi selain dari hukuman penjara, saya melihat kehidupan yang sempat diikat oleh dunia ini lebih sengsara dari dalam penjara. Lebih sengsara, saudara-saudaraku. Bahkan kesaksian mereka yang terikat ini sudah di dalam penjara. Ini kesaksian, saya tidak tahu benar atau tidaknya. Sudah di dalam penjara, mereka masih jual beli obat terlarang itu, masih minum obat terlarang itu. Sudah dalam penjara. Coba lihat bagaimana hebatnya ikatan itu. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba, saudaraku, menderita. Benar-benar menderita. Kebebasan yang sebenarnya adalah kalau Kristus Yesus anak Allah membebaskan kita. Itu kebebasan, datang kepada Tuhan. Jadi jangan coba cari kepuasan sendiri.
memang dapat air, sementara kita dapat gali sumur dapat air, tapi Fatsal 8, air yang kita gali itu nanti akan tempat bermunculannya kata-kata, 3 macam kata. Di situ nanti akan air yang kita gali itu, air yang digali oleh manusia itu, saudara, itu nanti akan sumber munculnya kata-kata. Itu sebabnya saya mau katakan yang pertama adalah karena manusia menolak salib. Itu sebab yang pertama. Sekarang kalau saya tanya, apakah ada perlindungan? Jawabannya jadi jelas. Coba periksa, apakah kita mau menerima berita salib dalam ibadah kita, tanda kematian bersama Yesus? Apakah kita masuk dalam proses perobekan daging? Itu lindungan kita, itu perlindungan kita sekarang ini. Kalau kita dalam ibadah hanya mau senang-senang daging ini, sementara salib ditolak, ini tidak ada lindungan, tidak ada jaminan lindungan. Kalau nanti katak ini akan pada bermunculan, kena, pasti kena. Sebab dia melihat ada daging, entah di rambut, entah di kuping, entah di mata, entah di mana saja. Daging katak ini bisa bergelantungan di situ. Jadi dari situ, saudaraku. Sebab itu mari kita jaga bagaimana kita mendapatkan kepuasan dari Tuhan lewat salib ini. Rasul Paulus katakan, kami tetap memberitakan salib. Dari salib ini akan memancar. Dari salib ini akan memancar. Salah satu pancaran dari salib adalah kepuasan. Dalam Injil Yohanes Fatsal 2, 3 dan 4. Fatsal 2, 3 dan 4. Dari salib Tuhan memancar air yang memuaskan kita. Salah satu adalah kepuasan. Salah satu adalah kepuasan. Ada kesembuhan, ada keselamatan. Saudara periksa kembali catatan saudara, Yohanes 2 dan 3, Yohanes 2, 3 dan 4. Sampai dengan kesembuhan itu artinya pemulihan secara sempurna dari salib Tuhan. Itu sebabnya perlindungan kita pada salib Tuhan. Jangan lari dari salib. Sekali lagi, saya tidak bicara bahwa di luar Lema Putra tidak ada salib. Banyak salib. Tapi kalau di situ juga, di gereja itu juga diberitakan tentang salib, kemudian kita tidak tahan, lalu pindah lagi, cari lagi, akhirnya nanti membentuk kelompok sendiri. Kelompok tanpa salib berbahaya. Jadi ini sumber pertama dari katak. Itu zaman Mesir. Zaman kita sekarang adalah penolakan atas salib. Kesalahan bisa dari hamba Tuhan yang takut memberitakan salib, bisa dari sidang jemaat yang menolak salib itu sendiri. Bisa. Dan saya tidak bicara soal siapa penyebab. Itu bisa siapa saja, ya. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, tadi saya sudah bicara, hari ini seperti juga kemarin saya sudah bicara tentang salib Tuhan. Hari ini saya bicara tentang salib Tuhan. Dan saya berdoa, saya mohon juga sidang jemaat berdoa supaya sampai akhir pelayanan saya di bumi ini tetap berpegang pada salib Tuhan. Itu kuasa Allah. Itu kuasa yang melindungi kita. Yang kedua, saya balik ya. Yang kedua, ya. Jadi tadi yang pertama dari sungai, dari ahli-ahli nujum, ini mantra-mantra. Ketiga, dari perigi yang digali oleh
orang Mesir. Sekarang saya balik. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, dari ahli-ahli nujum. Dari ahli-ahli nujum. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Jadi kita lihat nanti bahwa manusia nanti membuat sumber-sumber untuk kepuasan, untuk sukacita, pesta pora. Tapi saudara lihat apa yang ada di dalam sukacitanya di dunia itu, pesta poranya di dunia ini, ibadah yang menolak salib. Apa yang saudara lihat di dalamnya adalah roh katak, kenajisan. Di situ pasti keluar. Lihat saja tempat-tempat hiburan, tempat-tempat di mana mengatakan manusia mengalami kepuasan. Sebetulnya yang mereka katakan kepuasan itu adalah daging diobral, daging diperjualbelikan, daging dibagi-bagikan secara gratis dan berbagai-bagai macam lah istilahnya. Yang kedua, dari ilmu mantra. Ilmu mantra-mantra. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Di dalam 2 Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal 3, mari kita baca. Maafkan, bukan 2 Timotius, bukan 2 Korintus, 2 Timotius pasal yang ketiga. Surat 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam ayat yang kelima. Ayat 2 Timotius 3 ayat 5. Ya. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Jauhilah mereka. Jauhilah mereka. Ini termasuk hamba Tuhan. Punya ibadah, tetapi mereka tidak memiliki kuasa ibadah. Mereka tidak memiliki kuasa ibadah. Tidak memiliki kuasa ibadah. Saudara, dalam mendengarkan ini, coba ingat-ingat pada khotbah-khotbah yang terdahulu itu ada kaitan semua itu. Jadi mereka menyampaikan berita kelepasan, tapi sendirinya tidak punya kelepasan. Mereka memberitakan tentang kebebasan, tapi sendirinya tidak mengalami kebebasan. Ayat yang kelima ini katakan jauhilah mereka. Tidak, orang ini tidak punya kuasa ibadah. Tidak ada tanda-tanda keubahan dalam orang ini. Ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Terus ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar. Selalu ingin diajar. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tidak pernah tamat sampai menemukan kebenaran. Selalu mau belajar tapi tidak pernah menemukan kebenaran. 8. Sama seperti Yanes dan Jambres. Ya, Yanes dan Jambres. Yanes dan Jambres. Kalau saudara-saudara di antara saudara ada yang kebetulan bernama Yanes atau Jambres, semoga jangan jadi Yanesnya ini. Tapi jarang kalau nama Jambres ini. Jambret banyak. Kalau Jambres nggak ada. Jadi Jambret pun jangan. Ya, Yanes kalau sudah kebacut nama Yanes, ya nggak usahlah diganti-ganti, kelakuan aja dijaga. Jangan berkelakuan Yanes. Yanes dan Jambres. Terus ulangi ayat 8. Sama seperti Yanes dan Jambres. Ya, jadi ahli mantra yang disebutkan dalam Keluaran 7, Keluaran 8 ini namanya Yanes dan Jambres. Namanya Yanes dan Jambres. Mau belajar tapi tidak pernah sampai kepada kebenaran. Mungkin sudah masuk sekolah Alkitab,
Tetapi kok tidak tamat-tamat belajarnya itu, tidak sampai kepada kebenaran, melawan melulu. Itu Yanes dan Jambres katanya ayat ini. Orang dua ini. Itu sebabnya kalau sudah kebetulan namanya Yanes, ya diobakan aja, namanya tidak usah diganti. Sebab ganti harus ke pengadilan. Ganti nama harus ke pengadilan. Tetap aja Yanes, kelakuannya Yohanes. Ya. Tapi ya kalau mau ganti ya ganti aja ke pengadilan. Tapi lebih gampang saudara berubah tabiat kelakuan. Yanes dan Jambres menentang Musa. Terus demikian juga mereka menentang kebenaran. Menentang kebenaran. Ini Yanes menentang kebenaran. Terus akal mereka bobrok. Akal mereka bobrok. Terus dan iman mereka tidak tahan iman uji. Tidak tahan uji. Terus tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Jambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya. Jadi saya singkatkan di sini, yang namanya Yanes dan Jambres ini adalah orang-orang beribadah. Ini orang-orang beribadah. Tetapi ibadahnya tidak menghasilkan keubahan. Itu tidak ada lindungan. Tidak ada perlindungan. Kita beribadah berapa tahun, dari sejak lahir saya sudah Kristen. Tetapi kalau dilihat kehidupanmu bukan hidupnya orang Kristen. Ini harus diubahkan. Kalau saudara mau terlindungi dari malapetaka yang akan datang ini, berubahlah. Itu suatu naungan. Jangan seperti ahli-ahli mantra ini, yang malah mendatangkan kata-kata yang lebih banyak. Di dunia sudah banyak kenajisan, nanti ditambah lagi oleh orang-orang yang beribadah tapi tidak mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Ini mungkin katak yang besar-besar, bulldog barangkali. Iya, saya katakan di kelas selalu saya katakan, kalau orang di pasar mencuri tidak terlalu ribut, mungkin kataknya kecil. Kalau orang di pasar berzina biasa, orang tidak ribut. Tapi jangan orang Kristen berzina, mungkin bulldog, katak bulldog ini ribut. Anggota di sana berzina, ribut satu dunia. Apalagi kalau pendetanya, wah ini kepalanya bulldog ini, besar sekali kataknya. Kenapa bisa terjadi? Sebab ibadah dilakukan tapi tidak pernah sampai pada kebenaran yang dapat membaharui hidup. Saya tidak melihat pentingnya dari mana saudara datang, dari got manapun, dari selokan manapun, dari kolam perkubangan manapun saudara datang. Kita ini datang. Tapi begitu kita datang di sini, kita dibasuh oleh air dan firman. Kita diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berguna bagi kerajaan surga. Kita bisa memuliakan Tuhan. Tidak penting katanya orang dulu, kamu apa, tidak penting bagi saya, tidak penting. Bagi Tuhan juga tidak penting. Yang Tuhan mau lihat adalah kuasa ibadah yang saudara lakukan itu, yaitu menghasilkan suatu pembaharuan hidup. Itu perlindungan. Pembaharuan hidup itu perlindungan, sama seperti salib melindungi kita. Pembaharuan hidup melindungi kita. Kepada kaum muda selalu saya katakan, perlindungan pertama, Tuhan melindungi kita, menjaga kita. Yang kedua, diri sendiri. Dan saya bilang sama mereka, kalau saya orang tua, waktu kamu ada di muka saya lihat. Tapi kamu tidak usah jauh-jauh, di balik dinding itu aja, berapa meter dari sini, di balik dinding itu saya sudah tidak bisa lihat. Saya sudah tidak mampu untuk menolong kamu, kecuali kamu sendiri jaga dirimu di situ. Saudara-saudaraku, pembaharuan hidup itu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dapat dilindungi oleh Tuhan. Saya akan rela melepaskan
seorang anak Tuhan untuk berada di mana saja jika saya melihat bahwa anak Tuhan itu ada dalam pembaharuan hidupnya. Sebab saya berani garansi dia di sana dilindungi oleh Tuhan, dan setan tidak bisa menjamah orang ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Sebab pembaharuan hidup itu lindungan. Yang ketiga, saudara baca di rumah, saya tunjukkan ayatnya. Waktu sudah berjalan terlalu cepat, tapi saya tunjukkan ayatnya, saudara baca di rumah. 2 Petrus pasal yang 2 Petrus, surat 2 Petrus pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan 22. Ini tentang guru-guru palsu, ya. Guru-guru palsu. Itu nanti mereka ini disebut anjing-anjing dan babi-babi. Baca 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Ayat 22. Baca di rumah aja, ya. Terima kasih. Waktu kita terlalu cepat, dan memang sudah lama saya bicara ini, ya. Yang ketiga sekarang adalah dari sungai-sungai, selokan-selokan, maupun dari kolam-kolam. Dari kolam-kolam. Sungai itu aliran. Sungai itu aliran kehidupan. Sistem hidupnya kita. Saya jelaskan secara singkat ini, bagaimana kita mencari di sungai mana kita berada. Kalau kita berada pada sungainya dunia ini, sungainya dunia ini terancam dengan katak. Sungainya dunia ini terancam dengan begitu banyak katak. Cara mencari nafkah, sistem duniawi. Kita memang masih hidup di dunia ini. Saya bicara ini, saya sangat hati-hati supaya jangan ada yang salah mengerti lalu berhenti bekerja, berhenti berusaha. Tapi saya harus memberitahu bahwa sistem kita mencari nafkah, jangan ikutkan arusnya dunia ini. Dengan segala macam, saya hati-hati sebab memang saya bukan seorang pengusaha, bukan juga seorang pegawai, sehingga tidak mengerti liku-liku leka-likunya orang mencari uang sekarang ini, bagaimana caranya. Saudara lebih tahu. Tapi jagalah, peliharalah kata-kata ini. Sedikit saya bicara, tapi ini saya hanya menirukan perkataan seseorang yang entah dia mangkel saya bicara tentang kesucian, entah dia menunjukkan keadaan sebenarnya. Saya sendiri nggak tahu tepatnya. Tapi kalau saya ucapkan ini, saya mohon maaf kalau telinga kita memerah karena ucapan ini tidak enak didengar. Tapi saya merasa itu gambarannya mungkin dekat sekali. Dia katakan, "Om, sekarang dagang kalau ndak daging mana bisa jalan?" Ngomongnya gitu. Sekarang dagang kalau ndak daging mana bisa jalan? Iya, saya terperanjat. Tapi hati-hatilah, ya. Itu sungai. Itu sungai. Mungkin dia kesal sebab saya bicara tentang kesucian, atau dia menunjukkan keadaan dunia ini. Tapi bagi saya dua-dua benar. Mungkin juga dia sudah kesal saya bicara tentang kesucian itu. Tapi saya bicara juga sekarang ini, hati-hati sungai-sungai itu. Apalagi sungai Nil yang selalu Firaun mencelupkan dirinya lebih dahulu. Sebelum orang Mesir menggunakan air itu, Firaun mencelupkan dirinya dulu pada sungai itu, agar sepanjang hari pengaruh dari kewibawaan Firaun menguasai seluruh rakyat Mesir yang hidupnya memang dari sungai Nil ini. Firaun itu gambaran dari setan. Seluruh aliran-aliran dunia ini sudah dalam pengaruh setan. Dan air itulah yang nanti akan, dari air itu nanti akan berkeriapan kata-kata yang akan keluar. Kedua, dari selokan-selokan.
Selokan-selokan ini itu batang air yang agak kecil, dan selokan itu biasanya mengalirkan air-air yang sudah dipakai. Itu selokan. Dia tidak punya mata air sendiri. Selokan itu dia punya mata air dari rumah-rumah tangga. Air-air yang sudah dipakai itu lewat selokan-selokan. Ini arus-arus hasil penggunaan. Bagaimana kita memakai hasil-hasil yang kita terima. Apalagi kalau berkat Tuhan. Apalagi kalau berkat Tuhan. Kita menggunakan berkat Tuhan. Kita menggunakan hasil usaha kita juga tidak salah. Tidak dilarang oleh Tuhan. Tapi coba bagaimana kita menggunakan hasil usaha itu. Tidak menyalahi kebenaran dari Tuhan. Boleh memakai, boleh menikmati berkat yang Tuhan berikan. Apalagi kalau itu berkat Tuhan. Saya selalu, ini saya tidak untuk nyombongkan diri, tapi sebagai gembala saya tidak ingin menyembunyikan kehidupan saya sebagai gembala, saudara. Sebelum saya menikmati berkat apa saja, entah itu makanan, entah itu pakaian, entah itu uang, saya terima dari Tuhan lewat saudara-saudara, saya pasti berdoa. Saya usahakan untuk berdoa, dan anak-anak saya kalau soal makanan saya larang mereka makan sebelum saya doakan. Supaya kami jangan salah menggunakan berkat ini. Jangan salah dalam menggunakan berkat Tuhan. Sebab selokan itu nanti akan menentukan. Selokan itu. Hasil sesudah kita menggunakan hasilnya apa. Yang ketiga, tentang kolam penampungan air yang tidak jalan lagi. Penampungan. Gampang-gampangnya ini gudang-gudang lah, gudang penyimpanan. Gudang-gudang penyimpanan. Perhatikan, jangan sampai menimbulkan katak. Haleluya. Jadi ini semua ada kaitan. Mulai dari kita mencari nafkah. Bagaimana kita menggunakan nafkah. Bagaimana kita mengadakan stok. Itu kolam. Stok. Jangan sampai berlawanan dengan hukum. Apalagi sembako hari-hari ini, kalau saudara kedapatan penimbun sembako, kolam saudara akan penuh dengan katak. Perhatikan. Dan dalam kehidupan saudara sehari-hari pasti Tuhan akan jelaskan, ya. Pasti akan jelaskan. Dan ini sumber. Kalau kita sekarang dalam hidup kita menjauhkan segala sesuatu yang bukan kebenaran, menjauhkan diri dari segala sesuatu keduniawian ini, itu berarti kita ada dalam lindungan Allah. Tidak ikut-ikutan. Kalau di kantor di situ sudah 99 orang korupsi, tinggal 1% yang tidak korupsi, adalah saudara sendiri. Ini perkataan saya disambut dengan geledek ini, ya. Kalau 99 orang di kantor saudara semua sudah korupsi, hanya tinggal 1 orang, 1% adalah saudara sendiri. Saudara tetap jangan korupsi. Saudara terlindung di hari-hari yang akan datang. Apalagi kalau saudara bekerja di perusahaan anak-anak Tuhan, hati-hati kalau bosmu berdoa, kena kon itu, kena. Kalau bosmu itu anak Tuhan, kalau dia berseru kepada Tuhan, nah, kalah pendeta berdoanya. Bosmu lebih kuat berdoa, sebab salah, saudara salah. Jadi hati-hati, jangan karena oh ini bos anak Tuhan, saya mau seenaknya menyelundupkan. Jangan. Kalau dia berdoa, baru kemudian saudara datang percobaan, om saya dapat percobaan,
Saya berdoa, bosmu sudah lebih dahulu berdoa. Tuhan sudah dengar lebih dahulu, aku kebelakangan berdoa. Ya, jadi hati-hati pada pemerintah, pada swasta, dimanapun kita berada, lebih baik jujur, benar. Itulah perlindungan kita. Puji Tuhan. Saya kira untuk pagi hari ini saya sudah kepanjangan dalam berkhotbah. Dalam Bible Study akan kita lanjutkan. 107, kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan kebaktian ini. Memang kita tidak bisa pulang hujan ini, lebih baik kita memuji Tuhan. Iya, 107. Ya, biar kehidupan kita dari sungainya Allah. Kita bangkit berdiri. Biar ku minum ke sungai-Mu Tuhan, biar ku hidup ke sungai-Mu Tuhan, biar ku datang, biar ku minum, biar ini sungai yang bebas dari katak.